Oke, selamat pagi semuanya. Selamat- Halo, selamat pagi Pak Budiman. Ya, nanti PPT-nya tolong dibantu share ya. Oke, Pak Budiman apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat-sehat semua. Terima kasih panitianya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya nih untuk menjadi pembicara di webinar kali ini. Oke. Baik teman-teman, Pak Budiman ini merupakan salah satu dosen ikom di USNI dan beliau juga merupakan seorang pembisnis sukses nih teman-teman, yaitu sebagai founder dari Bebek is Back Group. Dan beliau juga menjabat sebagai presiden direktur di Dermaga Bali Sedayu dan beliau juga merupakan seorang komisaris di Grab Rental Indonesia. Pak Budiman ini merupakan seorang dokter muda nih teman-teman. Dan juga Pak Budiman ini memiliki latar belakang pendidikan yang sudah pasti unggul, yaitu beliau menempuh pendidikan S1 di USNI, S2 di Universitas Mercu Buana, dan S3 di Universitas Sahid. Wah, sangat keren ya pembicara kita saat ini. Baik Pak Budiman, sesuai dengan tema yang kita angkat nih, menurut Bapak sebagai dosen ya, seberapa penting sih kuliah itu Pak? Terus juga gimana sih kuliah itu bisa bantu mahasiswa buat siap ngadepin tantangan dunia kerja yang gimana kan semakin rumit nih Pak ya. Dan Bapak kan sebagai seorang pembisnis yang pasti tahulah lebih dalam mengenai dunia kerja. Dan yang terakhir nih Pak, bagaimana sih sistem kuliah yang bisa ningkatin kualitas SDM untuk bisa bersaing di tingkat global? Tanpa berlama-lama lagi, Pak Budiman, kami persilahkan. Oke, terima kasih moderatornya gitu ya. Ini jadi langsung ngomong apa pakai PPT? Pakai PPT, Pak, Mang. Oke, siap. Oke, terima kasih. Eh, Ini adalah PPT-nya yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Andes Solten Raja Guguk. Yang saya hormati pengampu mata kuliah Literasi Media Digital Ibu Rizky Inayah Dwi Jayanti, terus juga rekan-rekan dosen FISIP yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Terus saya juga hormati juga rekan saya yang pembicara eh, Mas Abe gitu ya, Bapak Hambali Abi gitu ya. Terus juga yang paling keren adalah teman-teman panitia yang sudah menyiapkan materi hari ini gitu ya. Tetap semangat gitu ya. Mudah-mudahan acara ini jalan dengan lancar gitu ya. Oke, ini adalah tema yang coba saya angkat. Ya, intinya saya tidak lagi pengen mengajari teman-teman mahasiswa atau mengajari Bapak Ibu dosen yang ada di sini. Saya hanya sedikit memberikan sebuah informasi aja gitu ya, saling sharing berdasarkan pengalaman yang saya dapat di dunia pekerjaan industri saat ini. Kalau ini adalah judul yang saya angkat berbicara tentang sisi lain antara kuliah dan tidak di dunia industri gitu ya. Ini adalah sebuah pilihan karena gitu materi yang diberikan oleh mahasiswa ini saya coba kolaborasi. Saya pengen bilang bahwa ini adalah hak setiap orang. Ada orang yang memutuskan untuk pengen kuliah, ada juga orang yang memutuskan tidak untuk kuliah. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah garis finishnya adalah kita sukses atau tidak. Kalau kita lihat ada tokoh yang saat ini tidak kuliah gitu ya. Ada Hairul Tanjung adalah salah satu orang yang tidak kuliah, tapi dia punya sukses, punya Bank Mega, punya Trans TV gitu ya, hebat lah. Terus juga kalau kita lihat di dalam bisnis ada Bob Sadino adalah orang-orang yang tidak kuliah tapi memiliki kesuksesan di bidang ekonomi. Begitu juga Raffi Ahmad ya. Beda kalau Raffi Ahmad, Ahmadnya di belakang, kalau saya Ahmadnya di depan. Maka saya bilang saya masih sebagai profesi dosen aja ya. Kalau Raffi Ahmad udah 40 tahun pengen pensiun, saya pengen sih kayak gitu juga ya. Tapi karena saya berkarir sebagai dosen ya apa daya ya. 40 tahun saya masih tetap mengabdi untuk mengajar gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi pengusaha hebat gitu ya. Itu adalah contoh dari beberapa tokoh yang tidak kuliah tapi sukses. Lalu ada gak yang kuliah? Yang kuliah juga banyak ya. Kita lihat ada tokoh yang saya panutan saat ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah bagaimana dia konsisten dari kuliahnya sebagai manajemen akuntansi keuangan sampai akhirnya saat ini adalah sukses. Banyak sekali tokoh-tokoh yang
memiliki kesuksesan di dalam perkuliahan ataupun tidak perkuliahan menjadi sukses. Jadi intinya yang saya pengen berbicara adalah tiru yang sukses, yang nggak sukses ditinggalkan. Oke, lanjut. Next. Nah, ini ada prolognya. Ada prolog yang saya pengen katakan bahwa teman-teman adalah bahwa nih buat teman-teman yang kuliah adalah kuliah bukan hanya tentang mendapatkan sebuah gelar, tetapi tentang pengetahuan dan kemampuan. Iya, ini ada sedikit cerita gitu ya. Ya, karena katanya Pak Budiman 1 jam panjang banget. Saya bingung suruh ngomong 1 jam gitu ya. Padahal PPT saya cuma 8 slide doang. Saya pengen cerita gitu ya, pengen cerita sedikit tentang teman saya gitu ya, teman masa kecil yang saya analisa saat ini ada yang sukses, ada yang tidak. Jadi ini buat teman-teman semua gitu ya, dari sekarang dipikirkan kira-kira masa depannya mau dikemanain gitu ya. Lebih baik lelah hari ini tapi sukses di hari tua, itu menurut persepsi saya. Lalu pertanyaan bagaimana? Saya izin kedua teman saya, teman kecil saya namanya Doni, yang satu lagi adalah Hadi. Doni ini nggak kuliah, Hadi ini adalah orang yang kuliah. Saya coba membandingkan. Lalu pertanyaannya, endingnya siapa yang sukses? Dari kedua orang ini sama-sama sukses, tapi di hari-hari umur sekarang gitu ya, umur saya hampir 40 tahun, 39, itu ada satu hal yang menjadi sebuah tantangan menurut saya. Ya, kalau dulu ini adalah Hadi adalah orang yang kuliah, dia tidak pernah menikmati yang namanya pertama kali hanya duduk di bangku kuliahan. Ya, jadi kalau bangsa anak sekarang nih sering banget dibully, dicengin kalau lagi nongkrong gitu istilahnya. Tapi si Doni adalah orang yang boleh dibilang begitu lulus SMK dia langsung bekerja gitu ya. Ya, jujur saya juga awalnya sempat iri juga gitu. Saya berdiskusi sama teman saya Hadi, boleh dibilang hebat nih teman-teman kita udah pada kerja gitu ya. Kita ditraktir makan terus gitu ya. Kita dijajanin terus gitu ya, dibeliin kopi segala macam ya. Pasti teman-teman juga akan merasakan seperti itu. Akan merasa iri apabila teman-temannya sudah bekerja sedangkan kita tidak. Ya, tapi intinya yang saya pengen bilang adalah sabar buat teman-teman yang kuliah yang belum bekerja. Kenapa? Saat ini teman saya, Doni, secara tidak langsung memang dia tidak kuliah tapi bekerja. Tapi apa yang terjadi? Hidupnya itu selalu berganti-ganti pekerjaan. Selalu berganti pekerjaan, sana, bekertaan gitu ya. Sampai akhirnya dia harus berjuang sampai saat ini saat fenomena pengangguran di seluruh dunia. Di Indonesia pun terkena dampaknya, mereka, teman saya Doni ini mulai kehilangan pekerjaan. Ya, jadi kita nggak pernah tahu hidup orang itu kita tidak pernah tahu. Bagaimana dengan Hadi? Hadi itu adalah salah satu teman saya yang boleh dibilang saat ini dia dulu tidak pernah tahu gitu ya, tidak pernah tahu hidupnya hanya dibully gitu ya, tidak pernah mengerti apa itu dunia pekerjaan, tapi saat ini hidupnya lebih baik. Karena kenapa? Dia punya pengalaman, punya skill yang boleh dibilang yang akhirnya hidupnya lumayan apa ya? Lumayan lah intinya gitu ya, masih tetap bertahan sampai saat ini. Lalu saya pengen bilang izin itu adalah salah satu bahwa saya pengen bilang ke teman-teman mahasiswa bahwa kita ini kuliah itu sudah mulai memapping gitu ya. Jangan pernah buru-buru untuk pengen mendapatkan pekerjaan, tapi sabar asah diri kita ini mendapatkan suatu kemampuan yang sangat luar biasa. Oke, next. Ini adalah sebuah data gitu ya, data yang terbaru bahwa nyaris 10 juta Gen Z pengangguran. Ya, ini agak miris banget gitu ya, agak miris boleh dibilang eh, teman-teman dari generasi Z ini mengalami pengangguran. Rata-rata umur yang mengalami pengangguran adalah 18-24 tahun. Ini bukan saya yang berbicara, tapi adalah sebuah data yang disampaikan oleh Kompas. Saya ngelihat artikelnya tanggal 14 kemarin, bulan 12, 2024, saya baca bahwa apa sih yang menyebabkan mereka menganggur? Salah satunya adalah ada keinginan yang dilakukan Gen Z ini adalah dia pengen menciptakan dunia sendiri. Lalu pertanyaannya, apakah salah Gen Z menciptakan dunia sendiri? Tidak ada yang salah dalam hal ini. Tapi yang harus diperhatikan bahwa di dalam dunia pekerjaan, kita ini harus mengikuti arahan atau aturan yang dibuat oleh perusahaan. Kita nggak bisa semau-maunya, seingin-inginan kita. Itu salah satu bentuknya. Kalau dilihat, ada nggak potensi yang sangat luar biasa dari teman-teman Gen Z? Ada, sangat luar biasa. Misalnya contoh,
Contoh adalah, ada salah satu perusahaan yang ada di salah satu perusahaan di Bali yang mempekerjakan seorang Gen Z itu ya. Kalau ditanya, "Bisa nggak cariin sebuah sebuah aturan atau artikel?" Itu kita hanya ngomong itu aja mereka cepat mencarinya. Ini adalah potensi yang dilakukan oleh Gen Z. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana antara perusahaan dengan juga dengan, pekerja, antara pekerja Gen Z ini harus mempunyai kolaborasi yang sangat kuat. Itu salah satu bentuknya. Kalau teman-teman masuk dalam kategori Gen Z, ini adalah sebuah warning, tapi bukan suatu hal yang saya lakukan untuk menakut-nakuti, tetapi adalah sebuah warning bahwa kenapa sih Gen Z itu menganggur, gitu ya. Jadi teman-teman juga harus mewaspadai pengangguran ini, tiap tahun ini pasti ada gitu ya, apalagi gelombang gelombang ekonomi seperti ini menyebabkan banyak orang nganggur. Jadi apa yang harus disiapkan nanti akan kita ulas, di slide berikutnya. Lanjut. Lalu siapa yang salah dalam situasi ini gitu ya? Saya akan mengkolaborasi, saya sebagai dosen, saya mengkolaborasi sebagai, pengamat aja ya, pengamat tentang, dunia pekerjaan. Lalu siapa yang salah dalam situasi ini? Apakah mahasiswanya, apakah perguruan tinggi, atau pemerintah? Masing-masing punya jalan yang benar. Ya, kalau kita lihat mahasiswa, hal ini dia udah melakukan hal yang benar saat dia melakukan kuliah gitu ya, datang ke kelas gitu ya, menambah skill yang sangat luar biasa, itu udah sangat benar gitu ya. Lalu salahnya di mana? Apakah, salah apa nih, yang ini ketutup nih, ya. Apakah salah pemerintahnya? Enggak, pemerintah juga memberikan sebuah kebijakan. Kebijakan. Lalu bagaimana dengan perguruan tinggi? Kalau lihat perguruan tinggi, misalnya contoh USNI. USNI itu udah menerapkan beberapa kegiatan yang dilakukan, misalnya merubah kurikulum yang standar dengan dunia industri, lebih banyak prakteknya karena itu adalah permintaan dari dunia pekerjaan. Ini adalah dari lalu siapa yang semua udah punya punya pakemnya sendiri, semua punya keinginan sendiri, tapi yang salah dalam kegiatan ini adalah slide berikutnya adalah diri kita sendiri. Oke, slide berikutnya. Ya, persoalan ini yang salah bukan perguruan tinggi atau pemerintah ataupun mahasiswa. Yang salah adalah diri kita. Lalu pertanyaannya, kenapa diri kita salah? Kita harus menyalahkan diri kita. Teman bergaul itu adalah sesuatu hal yang penting, gitu ya. Makanya saya bilang, teman-teman di dalam perkuliahan itu nggak ada yang namanya orang ranking satu, ranking 2, ranking 3. Di dalam perkuliahan itu adalah, kita adalah menciptakan skill kita sendiri. Kita ciptakan diri kita sendiri, versi terbaik untuk diri kita sendiri. Lalu kenapa? Karena saat nanti kita kuliah, kita nggak punya lagi yang namanya teman lagi, tapi kita yang ada adalah sebuah relasi. Maka saya bilang, hal yang harus dilakukan, kenapa orang saat kuliah belum bisa bisa bekerja, karena mereka bingung apa yang harus dilakukan. Yang dilakukan adalah misalnya untuk saat ini teman-teman harus mempersiapkan diri, memperluas jaringan. Jaringan itu harus diperluas karena apa? Kita nggak pernah tahu mana teman-teman kita yang, misalnya contoh, saat teman kita ngerasa di kelas adalah teman kita yang kita anggap, ini anak di kelas kok diem aja ya, kok di kelas nggak aktif ya gitu. Kita nggak belum tentu, kita nggak bisa menilai bahwa orang tersebut akan gagal di dunia pekerjaan. Ataupun orang yang sukses di perkuliahan belum tentu juga sukses di dunia pekerjaan gitu ya. Tiba-tiba buktinya teman-teman, saya tanya dari beberapa mahasiswa saat ini yang sudah lulus bahwa ternyata teman-teman yang saya mendapatkan info yang dulunya di kelas hanya biasa-biasa aja, sekarang kerjanya sudah memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Pertanyaan, dia punya skill, skill ada gitu ya, jaringan ada, itu adalah salah satu penunjang bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan di dunia industri. Lalu saya pengen ngomong, biasanya teman-teman mahasiswa, satu hal yang menjadi sebuah problem adalah terkadang punya idealis tersendiri. Misalnya contoh, saya pengen banget Pak, begitu lulus pengen jadi seorang jurnalis, saya pengen lulus jadi seorang PR. Ya kalau saran saya sih, dikesampingkan dulu idealis kita, yang pertama kali kita lakukan adalah bagaimana kita mencoba bekerja di dunia pekerjaan. Minimal kita punya pengalaman, punya jaringan yang memudahkan kita untuk mendapatkan step berikutnya. Karena kalau teman-teman tahu, sebelum saya menjadi seorang jurnalis, sebelum saya menjadi seorang
seorang dosen sampai saat ini adalah saya adalah seorang marketing obat gitu ya. Marketing obat hampir bekerja kurang lebih 1,5 tahun gitu ya. Berkomunikasi dengan dokter, berkomunikasi dengan atasan saya, bawahan saya itu adalah salah satu bentuk yang saya lakukan. Itu adalah membentuk mental diri saya. Jadi itu adalah pengalaman yang kalau menurut saya harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Next berikutnya. Lalu apa yang harus dilakukan gitu ya? Ini adalah beberapa tahapan ya. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh teman-teman adalah bagaimana setelah sebelum lulus gitu ya. Ada sebelum lulus dan setelah lulus. Ada beberapa hal yang teman-teman lupa gitu ya. Sebelum lulus itu kita penting ada yang namanya magang. Ada kembangan keterampilan, bangun jaringan dan cari informasi lowongan kerja. Lalu pertanyaannya, inilah yang terjadi. Kenapa di dalam pendidikan kurikulum USNI itu masih ada magang? Karena teman-teman ini diminta memiliki pengalaman. Karena saat saat dunia kerja itu yang dilihat itu adalah kalau mereka adalah lulusan baru, minimal mereka punya pengalaman magang. Kalau mereka tidak punya pengalaman magang, minimal mereka dilihat adalah pengalaman organisasinya kayak apa. Ini udah nggak ada pengalaman magang, tidak ada pengalaman organisasi, tidak punya skill yang dimilikin, melamar pekerjaan itu agak sulit buat teman-teman diterima di dunia industri gitu ya. Jadi magang ini penting gitu ya. Magang ini kalau bisa, magang itu jangan hanya sebulan gitu ya. Karena jangan jadikan semagang itu karena tuntutan kuliah. Karena ada PKL, jadi harus magang nggak kayak gitu. Minimal kalian punya diri sendiri, sebanyak-banyaknya magang walaupun nggak dibayar, tapi pengalaman ilmu panglariknya itu adalah suatu hal dijadikan sebagai pengalaman gitu ya. Lalu berikutnya adalah kembangkan keterampilan. Nih buat teman-teman bahwa kembangan keterampilan itu adalah penting gitu ya. Selain kita kalau anak komunikasi misalnya gitu pandai berbicara, selain itu juga kita punya kemampuan misalnya mendesain, ada sesuatu hal yang memiliki nilai lebih. Karena di Indonesia beda dengan luar negeri. Kalau di luar negeri, saat orang membutuhkan yang namanya desain grafis, toh dibutuhkan seorang desain grafis. Tapi di Indonesia nggak bisa kayak gitu. Di Indonesia itu saat saya membutuhkan seorang desain grafisnya itu harus benar-benar bisa bisa desain grafis, bisa menjadi seorang konten kreator di media sosial, bisa menjadi seorang yang bisa menjadi seorang penjual segala macam. Di Indonesia itu harus multi talent agar bisa diterima di dunia industri gitu ya. Beda di luar negeri. Jadi teman-teman jangan kaget gitu ya kalau misalnya nanti dalam dalam perjalanan pekerjaannya diminta sebagai karyawannya sebagai desain grafis tapi yang dikerjakan itu banyak. Itu adalah bedanya fenomena pekerjaan di Indonesia dan juga di luar negeri gitu ya. Lalu apa yang dilakukan adalah bangun jaringan. Ya, jaringan ini adalah salah satunya. Ini bukan promosi. Saya ini adalah di Unisni ini nggak ada yang namanya HMI. Kebetulan saya terhubung sama teman-teman HMI gitu ya, teman-teman HMI UNAS, UNJ. Jadi saat saat ketemu pasti mereka akan ngomong Kanda dari HMI mana gitu. Ini adalah yang akan membantu kita jaringan. Jadi ternyata jaringan itu sangat penting gitu ya, sangat penting saat kita mencari pekerjaan di dunia luar. Jadi organisasi apa aja yang kalian pilih adalah itu adalah penting banget karena dari organisasi organisasi kemasyarakatan itu biasanya relate sama yang namanya partai politik. Partai politik itu akan terrealisasi relate sama yang namanya kekuasaan gitu ya. Jadi ada salah satu kalau ada salah satu partai yang berkuasa itu biasanya kita nih adik-adiknya gitu ya. eh, itu akan berpengaruh gitu, akan mudah mencari pekerjaan gitu. Contohnya kita tahu di USNI ada wakil menteri gitu ya, wakil menteri pekerjaan. Wakil Menteri itu punya teman dekat namanya Bang Yos. Bang Yos itu adalah Fakultas Ekonomi. Saat ini Bang Yos itu sebagai komisaris di Krakatau Steel. Boleh dibilang dari mana Bang Yos bisa masuk jaringan Krakatau Steel adalah dari si Bang Noel itu salah satu bentuk kayak gitu. Itu adalah yang disebut bahwa jaringan itu sangat penting. Itu ya. Lalu berikutnya adalah cari informasi lowongan kerja. Ini adalah teman-teman biasanya jangan pernah sedih kalau seandainya ada lowongan kerja yang kita lamar eh, belum belum rezeki kita gitu. Karena saya masih ingat bahwa saat saya menjadi kuliah semester satu dari semester 1 sampai semester 7 ada kurang lebih sekitar
500 lebih lamaran pekerjaan yang saya kirim ke perusahaan itu nggak ada satupun yang nyantol gitu ya. Hampir semuanya eh, bukan rezeki saya gitu ya. Dipanggil dalam kerja itu udah gitu ya. Udah melakukan interview udah, tapi saat ditanya ditunggu ya gitu ya seminggu lagi, tapi ternyata tidak ada informasi yang masuk. Itu adalah salah satu, minimal dipanggil di interview aja udah menyenangkan gitu ya. Tapi saat nggak dipanggil ya lebih menyedihkan. Tapi Tuhan itu berkehendak lain bahwa kehidupan orang itu tidak dilihat hari ini, tapi ke depan yang penting kerja keras kita adalah menjadi suatu modal menciptakan suatu peluang usaha yang sangat luar biasa. Next berikutnya. Oke. Lalu apa yang dilakukan selama mencari pekerjaan? Yang berikutnya saya menjadi tentukan tujuan karir kalian. Teman-teman itu harus memiliki tujuan karir yang tepat gitu ya. Eh, Ingat, idealis itu boleh, tapi saat idealis kita ngerasa bahwa pekerjaan kita tidak menemukan pekerjaan yang tepat, maka kita harus tiba-tiba harus banting setir, memilih jalur yang bukan pekerjaan kita. Apalagi kalau kita lihat miris ya, jurusan ilmu komunikasi ini adalah jurusan yang boleh dibilang semua jurusan bisa gitu ya. Kita punya desain grafis, tapi orang-orang di luar ilmu komunikasi pun bisa melakukan itu. Itu adalah tujuan, tentukan tujuan karir kita apa. Kita tetap fokus di situ. Lalu ada yang dilakukan adalah perbaikan CV dan portofolio. Ini yang saya bilang terkadang kita ini bukan lagi zaman zaman dahulu bahwa ngelamar pekerjaan itu tulis tangan gitu ya. Tapi perbaiki CV kita pertama kali kalau kita ngelihat CV itu bagus, orang akan melihat gitu ya. Akan melakukan ada niat menarik kira-kira nih CV-nya bagus banget, isinya apa ya gitu ya. Jadi CV itu perlu ada beberapa eh, template yang bagus di Canva gitu bisa kalian lakukan gitu ya. Jadi jangan lupa dipersiapkan, tentukan tujuan karir, perbaikan CV dan portofolio kalian. Lalu yang berikutnya adalah gercep saat ada info kerjaan. Ya, ya ada info kerjaan di mana teman-teman biasa langsung buru-buru nyari, teman-teman buru-buru menghubungi. Itu adalah salah satu bentuknya. Yang keempat adalah berdoa, jangan putus asa. Ingat ya, ingat yang sangat saya bilangin adalah kita harus banyak berdoa, jangan putus asa gitu ya. Kalau saya percaya bahwa bahwa yang namanya pendidikan itu adalah ibadah. Saya selalu begitu. Kalau ibadah kita baik gitu dalam dunia pendidikan, pasti derajat kita diangkat. Karena saya percaya saat saya nggak kuliah, ya kan saya nggak kerja gitu ya. Berarti selama 4 tahun saya nggak kerja. Begitu saya lulus kuliah, saya harus menganggur selama 4 bulan. Habis itu saya bekerja di dunia marketing gitu ya. Setelah itu saya melanjutkan profesi saya di dunia pendidikan S2. Belum lama kuliah, tiba-tiba ada yang menawarkan pekerja menjadi seorang jurnalis. Nggak lama dari itu juga ada yang menawarkan menjadi dosen. Itu adalah yang disebut bahwa pendidikan itu, saya yakin semakin tinggi pendidikan seseorang, Tuhan akan menempatkan kita pada sesuatu hal yang lebih baik. Amin gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Lalu apa yang setelah kita sudah menyiapkannya, ingat ini adalah salah satu bentuknya. Kalau teman-teman sudah mulai bekerja, pastikan jangan terlalu asik dari zona zaman gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman masih ngerasa masih muda gitu ya, pekerjaannya sama, tapi gajinya beda. Kenapa nggak pengen coba di tempat lain? Terkadang orang gajinya sama gitu ya, eh, tekanannya sama gitu ya, gajinya beda tapi tekanannya kuat sama, tapi teman-teman tetap bertahan. Jangan. Kalau bisa kita pindah ke perusahaan yang lain, karena hidup itu yang namanya inflasi itu tiap tahun akan terus bertumbuh. Tapi saya pengen bilang, apapun yang terjadi saat teman-teman sudah bekerja, jangan lupa yang namanya nabung. Selain nabung, pastikan kalian punya yang namanya passive income. Passive income itu apa sih gitu ya? Passive income adalah saat kita nggak bekerja, kita memiliki penghasilan. Itu adalah salah satu bentuknya. Alhamdulillah, saya yakin teman-teman punya yang namanya tabungan. Alhamdulillah, pasti teman-teman punya yang namanya passive income. Lalu pertanyaan yang paling muncul, bagaimana memunculkan kita mendapatkan passive income? Yang namanya passive income itu pasti yang ada yang namanya usaha yang kita lakukan. Apakah usaha yang dilakukan ini kita mempekerjakan orang lain atau kita lakukan sendiri gitu ya. Lalu pertanyaannya agak berat Pak, karena saya harus bekerja. Oke, teman-teman bisa nabung dulu gitu ya, bisa nabung dulu, kita kumpulkan uang gitu. Karena yang namanya nabung itu nggak gampang gitu ya. Tapi kalau kita udah mengumpulkan uang, kita pengen membuat usaha gitu ya, yang namanya pasif itu kan akan muncul. Lalu pertanyaannya, karena ini udah saya lakukan gitu ya,
Saya bukan ngomong-ngomong asal ngomong aja, tapi saya lakukan itu gitu ya. Jadi di Indonesia ini yang orang kaya makin kaya, yang mohon maaf ya, yang miskin makin miskin. Karena kenapa? Karena ya itu, karena yang orang yang memiliki modal usaha pasti akan mengembangkan uangnya untuk dikembangkan pada usaha yang lain. Jadi uangnya makin beranak, makin banyak. Itu adalah salah satu bentuknya. Sedangkan teman-teman yang, mohon maaf, di garis kemiskinan itu adalah salah satunya karena mereka hanya fokus di suatu pekerjaan, tiba-tiba mendapat PHK, nggak ada pekerjaan, ini yang menjadi suatu tantangan. Jadi saya pengen berdoa buat teman-teman semua, mudah-mudahan kedepannya menjadi orang yang sukses gitu ya, sukses karir, sukses pekerjaan, sukses segalanya, intinya kayak gitu. Yang saya pengen bilangin adalah tetap semangat, jangan pernah milih-milih pekerjaan, jalanin jalanin pekerjaan ini dengan baik, pastikan bahwa sabar, pasti ada pekerjaan yang lebih baik. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kalau nggak salah, slide terakhir adalah ucapan terima kasih. Oke, terima kasih moderator. Baik, baik Bapak. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit dulu, boleh Pak? Boleh, boleh, silakan, monggo. Oke, ngomongin tentang kerja nih Pak. Kan di zaman sekarang nih banyak orang yang baru lulus sekolah tuh beranggapan kalau lebih enak kerja ya Pak daripada kuliah. Karena kuliah itu capek, kayak belajar lagi. Nah, terus kalau kerja kan bisa langsung dapat uang gitu loh. Nah, ini menurut Bapak tuh gimana sih tanggapannya tentang anak-anak yang masih ada berpikir kayak gitu Pak? Oke, nggak salah. Kalau saya bilang, saya nggak menyalahkan, tapi nggak salah. Orang yang pengen menempuh pendidikan itu nggak salah, yang mencari pekerjaan itu nggak salah. Setiap orang pasti punya tujuan masing-masing. Lalu bagaimana kita narik kesimpulan bahwa kita punya, yang saya pengen bilang, teman-teman yang kuliah itu udah benar gitu ya. Tinggal menunggu kesabaran bahwa profesi karirnya akan menjadi lebih baik. Sabar aja gitu. Lalu pertanyaan bagaimana kalau misalnya saat teman-teman baru lulus kuliah tiba-tiba langsung bekerja gitu ya. Saran saya jangan 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 terlalu terlena dengan pendapatan yang didapatkan gitu ya. Karena kalaupun teman-teman mendapatkan pekerjaan, yang harus dilakukan adalah berikutnya adalah nabung, berusaha untuk menjadi kuliah. Mau kuliah di mana aja nggak apa-apa, yang penting teman-teman kuliah. Karena kenapa? Karena ini adalah apalagi kalau misalnya teman-teman punya pengalaman pekerjaan, teman-teman punya kuliah, itu akan sedikit membantu saat teman-teman mendapatkan pekerjaan. Ini adalah salah mungkin Bapak Ibu dosen pernah pernah kenal ada salah satu mahasiswa namanya Unggul. Unggul itu adalah salah satu mahasiswa yang salah satu dekat sama saya, sering sampai saat ini masih sering berkomunikasi bahwa dia adalah kerja di Rejuv, adalah Rejuv. Awalnya dia hanya sebagai penjual Rejuv yang ada di Gandaria City gitu ya. Tapi seiring waktu begitu dia lulus, ternyata rezekinya langsung diangkat bahwa dia sekarang menjadi manajer di salah satu Rejuv. Jadi gajinya mungkin 3 kali lipat dari yang didapatkan saat ini. Itu adalah salah satu keberuntungan yang diterima. Jadi apapun yang karir yang dipilih oleh teman-teman, baik itu saat lulus langsung bekerja ataupun langsung kuliah, itu nggak masalah. Yang pasti adalah saya pengen bawa bilang adalah yang penting kalian bekerja, yang kuliah tetap fokus kuliah, kalau belum bekerja bersabar aja. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Bapak. Eh, untuk pertanyaan kedua nih Pak, tentang Sebelum ditanya, 10 juta Gen Z yang pengangguran Pak, apakah dengan pembekalan di kuliah itu dapat mengurangi pengangguran Pak? Oke, kalau pengangguran itu kan gini, biasanya kalau misalnya kenapa orang menganggur itu pertama, kalau kita berbicara adalah ini kan ada problem di industrinya gitu ya. Di industri ini kan lagi bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun lagi ada gejolak. Gejolak di mana bahwa ekonomi itu lagi bermasalah. Jadi berdampak pada ekonomi di Indonesia. Kita tahu sekarang dolar ini udah 16.000. Orang yang melakukan ekspor terhadap dolar itu akan mengalami penghambatan, tapi orang yang mendapatkan impor dolar ini akan mendapatkan keuntungan. Jadi permasalahan yang awal itu kalau kita tarik benang merahnya, bukan di Gen Z-nya dulu yang dipermasalahkan, tapi adalah peluang kerjanya yang sangat sempit. Nah, lalu bagaimana? Jadi karena peluang kerjanya yang sangat sempit, jadi ada permasalahan yang akhirnya timbul pada teman-teman di Gen Z. Di Gen Z ini punya kemauan tersendiri.
Lalu pertanyaannya, apakah dengan kuliah Gen Z akan membantu? Iya, pasti akan membantu gitu ya. Tapi intinya Gen Z ini juga harus belajar atau berkaca pada dirinya sendiri. Maksudnya berkaca apa? Bahwa yang disebut dengan berkaca adalah kenapa sih mereka gagal? Ini kan salah satu bentuknya adalah kalau saya tanya teman-teman dunia pengusaha, dikatakan Gen Z ini orang nggak bisa diatur gitu. Katanya ya, katanya nggak bisa diatur. Katanya nggak bisa diatur, yang boleh dibilang kalau dikasih pekerjaan mau semau maunya sendiri. Jadi dia tidak mengalami aturan. Jadi misal ditanya gini, saya ditanya misalnya Made hari ini kamu tolong lembur ya, ngomong gitu. Made tuh dengan kalau misalnya generasi milenial ditanya, Made hari ini kamu lembur ya? Dia akan menjawab, oh baik Pak, hari ini saya lembur sampai jam berapa ya lemburnya Pak? Oh sampai jam 7 aja bantuin saya, misalnya gitu ya. Ini ada teman-teman milenial. Tapi Ya. kalau Gen Z saat ditanya, eh, Made, ayo hari ini kamu lembur ya? Oh, dia langsung menjawab, oh nggak bisa Pak, hari ini saya harus pulang karena saya berdasarkan waktu yang namanya kerja itu dari jam 8 sampai jam 5. Jadi waktunya jam 5 saya harus pulang. Jadi ini yang kalau menurut 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 dunia industri adalah loyalitas yang diberikan oleh teman-teman Gen Z itu adalah kurang. Itu salah satu bentuknya. Kalau masalah pekerjaan sama gitu ya, tapi masalah loyalitas yang kalau makanya kalau di dunia industri itu adalah kami tidak butuh orang yang pintar, tapi adalah kami butuh orang yang loyal terhadap perusahaan. Mungkin itu tadi, eh Ibu Moderator. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya nih, sebagai seorang mahasiswa kan kita juga harus membangun jaringan yang luas ya Pak. Terus gimana nih kalau ada teman-teman yang mungkin jiwanya introvert gitu ya, untuk cara awal membangun jaringan yang luas itu gimana Pak? Iya, oke. Terima kasih, saya masih ingat ya. Ini bukan curhat, tapi eh kebetulan orang tua saya adalah seorang pendidik. Jadi orang tua saya ditegur saat saya SMP. Bapak saya namanya Pak Rianto. Pak Rianto, saya boleh ngomong nggak? Iya. Ini kok Budiman di kelas kok diem aja gitu. Ya. Jadi jadi saya adalah bukan orang yang senang berbicara gitu ya. Saya adalah dari SD, SMP, SMA adalah saya orang yang pendiam. Karena orang tua saya itu adalah orang yang berfokus pada pendidikan. Lalu pertanyaannya, tadi saya bilang kalau ada teman-teman yang ngerasa dirinya pendiam di dalam kelas, ya harusnya dia merubah dirinya sendiri dengan keberanian. Belajar berinteraksi dengan teman-temannya, karena saya ngerasa bahwa saya berani berbicara itu adalah saat saya mulai memberanikan diri untuk berbicara kepada orang lain. Gitu. Berani berbicara kepada orang lain, akhirnya yang menjadikan saya mempunyai keberanian harus berbicara kepada orang lain. Jadi kalau teman-teman di kelas ada yang introvert, pendiam, ya belajar aja ngomong sendiri gitu. Ya belajar dengan teman-temannya gitu. Karena ini sangat penting. Jadi kalau misalnya kita udah punya punya banyak jaringan teman, kalau menurut saya insya Allah kerjaan tinggal nunggu waktu aja. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Budiman atas materi yang telah disampaikan. Ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Mm-mm.